Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada orang yang mengatakan kita cukup kembali dengan Al-Quran saja. Cukuplah bagi kita Al-Quran saja untuk memahami agama ini. Apakah benar pernyataan yang seperti itu? Apakah ungkapan-ungkapan yang demikian dapat kita terima begitu saja? Mereka berargumentasi dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepada engkau kitab menjadi penjelasan untuk segala sesuatunya. Kalimat likulli syai' artinya apa saja itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga mereka mengatakan, ya udah cukup dengan Al-Quran saja, kita tidak perlu yang lain lagi. Kita tidak perlu sunnah, kita tidak perlu selain daripada Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran itu. Apakah benar ungkapan-ungkapan serupa demikian bisa kita terima dalam kehidupan kita beragama? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja Al-Quran semata-mata tidak cukup. Al-Quran, kalau kita hanya mengacu kepada Al-Quran saja untuk memahami hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu tidak cukup. Kenapa saya katakan tidak cukup? Setidak-tidaknya ada beberapa poin penting yang harus kita fahami bersama-sama, yang mesti kita sepakati terlebih dahulu. Apa poin yang pertama? Bahwa setiap orang yang ingin memahami Al-Quran memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada turas. Orang yang ingin mendalami makna-makna Al-Quran memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, hampir tak bisa dipisahkan dengan warisan-warisan ulama-ulama kita, karya-karya ulama-ulama kita. Bagaimana mungkin seseorang datang kepada Al-Quran lalu memahaminya mentah-mentah tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa Arab? Dari mana dia akan tahu mufradat-mufradat Al-Quran? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang datang membaca Al-Quran tanpa mendalami ma'ani Al-Quran. Kata per kata, ataupun jumlah per jumlah, rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, itu tidak bisa difahami begitu saja tanpa merujuk kepada karya-karya ulama kita. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh lafaz Al-Quran ini, apa redaksi balaghahnya, apa tujuan dari susunan ayat ini, itu kita fahami melalui karya-karya ulama kita. Kalaulah kita tidak tergantung kepada karya-karya ulama kita, maka Al-Quran yang kita terima sekarang ini tidak ada titiknya, tidak ada harkatnya. Apakah mungkin orang kembali kepada Al-Quran dalam keadaan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kembali kepada Al-Quran, kita mesti menggalinya melalui sunnah. Kenapa? Karena banyak hal di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi detailnya tidak ada. Kita contohkanlah sebuah ayat. Umpamanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini ayat yang lumrah, yang populer, semua kita sudah mengetahuinya. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat, bayarkan zakat. Ya, pertanyaannya, salat yang mana yang mau didirikan? Apakah tata cara sholat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran? Rukunnya, syaratnya, sunnatnya, makruhnya, haramnya. Apakah sudah ada dijelaskan Allah di dalam Al-Quran? Jawabannya tentu belum. Lantas dari mana penjelasan-penjelasan itu muncul? Penjelasan-penjelasan itu muncul dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin memahami sebuah ayat umpamanya. Nah, bagaimana ayat ini perlu diketahui asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu tidak ada di dalam Al-Quran.
Asbabun nuzul itu hanya ada di dalam kitab-kitab yang meriwayatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir sebab-sebab turunnya ayat itu disebutkan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan umpamanya, wa atuz zakat, bayarkan zakat. Gimana cara membayarkan zakat? Zakat apa yang mau dibayarkan? Kriteria dan segala macamnya itu tidak diatur secara detail di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita mendapatkannya dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau az-dzikra, al-wahyu. Kami turunkan kepada engkau Muhammad wahyu agar apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau beri penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Tidak mungkin kita hanya memadakan dengan Al-Quran saja. Sekali lagi, Al-Quran saja tidak cukup. Tapi Al-Quran mesti didampingi oleh sunnah. Bayangkan saja, andai kata ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau seperti apa engkau menyaksikan aku salat. Mana yang lebih dekat pemahamannya dibandingkan sahabat tadi hanya membaca ayat di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat. Kira-kira kalau kita bayangkan, kita tasawurkan, mana kira-kira yang lebih cepat ditangkap oleh sahabat Nabi tadi? Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dengan dia kembali kepada Al-Quran, lalu membaca ayat Al-Quran, wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat. Tentu kita akan memahami bahwa sahabat tadi akan lebih bisa memahami secara langsung jika dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dari ungkapan seorang tabi'in yang sangat terkenal sekali, Makhul Asy-Syami, yang mengatakan sebenarnya Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, dan insya Allah pada kajian yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana pula orang yang mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka mengatakan, saya ikut Rasulullah saja. Karena ikut ulama, ulama itu bisa salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah salah. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.